Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Andalan di sini. Pada kesempatan kali ini Cah Andalan mau berbagi tentang cara pasang kembali power steering milik Honda Civic Genio yang telah diservis ya. Jadi ini setelah diservis kita rakit ya, sudah dirakit. Lalu kita pasang di bodi mobilnya atau di tempatnya lagi ya. Jadi saat memasang jangan lupa itu di bagian pinion ada boot ya, atau ada kondom, ada cover debu yang dari karet, jangan lupa dipasang ya. Karena kalau sudah terpasang atau terbaut dengan balaknya, maka untuk memasukkan karet cover pinion sulit ya. Jadi di kiri ada dua baut klem atau dudukan daripada power steering, dan di kanan juga ada dua baut pengancing power steering pada balaknya. Jadi ada 4 baut pengancing power steering, guys. Ya. Jadi yang kita pasang itu power steeringnya tanpa rack end dan T-rod. Jadi setelah terpasang bodi hidrolis power steeringnya, nanti barulah kita pasang ya, pasang rack end dan T-rod ya. Jadi harus bodinya power steering dulu terpasang, terkancing erat dengan balaknya ya, di 4 baut pengancingnya ya. Setelah semua baut pengancing bodi power steeringnya kencang, kita pasang juga nepel ya, nepel inlet, nepel pipa inlet hidrolis dari pompa power steeringnya itu dengan kunci 14 mili dan 17 mili. Kalau yang buat pengancing bodi power steeringnya ke balak itu ada 4 baut dengan ukuran 17 mm ya. Kita kencangkan semua ya. Jangan lupa pasang kembali knalpot yang kita copot kemarin ya, serta dudukan bagian persnel maupun gardan ya. Ada 2 dudukan atau 2 lengan dudukan ya, yang ada busingnya itu ada 2, serta knalpot yang kita lepas kemarin harus kita pasang lagi ya. Karena untuk melepas serta memasang itu harus maksud saya untuk melepas dan memasang power steeringnya, bodi power steeringnya itu harus melepas 2 dudukan, 2 busing dudukan persnel maupun gardan, dan mencopot knalpot ya. Jadi setelah terpasang harus kita pasang kembali knalpot yang kita lepas dan 2 dudukan persnel ataupun gardan ya. Ya, karena botol oli powernya kemarin kita lepas, maka instalasinya kita benahi dulu ya. Instalasi selang oli power dari botol yang masuk ke pompa power steering, kita benahi dulu jaringannya atau aliran dari selang-selangnya kita pasang dulu ya. Serta jangan lupa pasang kembali couple joint antara setir dengan pinion shaftnya ya, yang di bawah setir ya. Di long setir itu ada couple joint ya, joint
setir dengan ini guys, pinion. Itu kita pasang dulu, dan nanti setelah terpasang kita tes ya, rack end serta tirut kita pasang belakangan. Kita cek dulu, kita pastikan dulu, semoga saja sudah nggak terjadi kebocoran ya. Kalau andai kata langsung kita pasang rack end dan boot serta tirut, nanti malah kita nggak bisa tahu apakah ini masih bocor atau sudah sembuh ya bocornya ya. Jadi harus kita coba dulu, rack end serta tirut kita pasang belakangan. Kita coba dulu nyala sambil kita putar-putar setir, nanti bocor enggak ya. Ya, kita isi dulu oli power steeringnya ya, tentunya dengan oli power. Kita isi oli powernya ya, lalu kita nyalakan mesin. Mati deh matanya. Biar olinya turun dulu ya ini tadi. Nyalakan lagi, lalu kita gerakkan setir ya. Ini guys, anjlok ya, cok lagi sambil kita putar-putar setir ya. Sambil kita cek di bagian racknya ya, seal shaft racknya. Kalau kering berarti aman, nggak terjadi bocoran. Ini yang kiri, alhamdulillah, walaupun kita putar setir ya, kita gerakkan kanan kiri, kering, shaftnya tetap kering, nggak ada kebocoran ya. Ini yang sebelah kanan guys. Alhamdulillah juga kering, nggak ada kebocoran. Mesin pun halus ya. Alhamdulillah, berarti sukses kita yang servis power steeringnya ya. Kita chrome-kan asrek dan kita ganti seal repair kit pada power steeringnya. Alhamdulillah sembuh, enteng, nggak jadi kebocoran, nggak terjadi kebocoran oli power ya. Jadi rapet, setir pun jadi enteng, dan mesin kemarin yang oblak di puli crankshaft atau puli bekas dan baut kancing templar yang kendor yang bikin suara kasar sudah teratasi. Sekarang power steering sembuh ya. Demikian sedikit share tentang cara pemasangan power steering ya. Sekalian kita cek sebelum kita pasang rack end dan kita tutup bot rack end dan tirotnya ya. Alhamdulillah rapat, sembuh. Demikian sedikit share tentang cara pasang serta pengecekan power steering ya setelah perakitan ulang, setelah servis. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk berlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.